Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Irfan El Sarhindi di Podcast Trend, podcast yang menyajikan kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer. Ini sekali lagi adalah edisi spesial Q&A kedua di bulan Maret, dan pertanyaan yang akan dibahas masih berhubungan dengan apa yang kita diskusikan pada episode sebelumnya. Kalau kamu belum ngedengerin episode sebelumnya, gak apa-apa, habis ini kamu bisa cek baik di Spotify maupun di YouTube terkait episode 11 Podcast Trend yang ngebahas bagaimana cara menyikapi bullying. Pada episode kali ini, pertanyaan yang akan kita bahas adalah gimana sih cara menyikapi lingkungan yang toksik. Pertanyaan ini belakangan makin banyak diajukan seiring kalau menurut saya makin sadarnya orang akan kesehatan mental dan well-being mereka terlepas dari tekanan dan lingkungan kerja yang dihadapi yang punya ekspektasi tinggi, serba cepat, dan seterusnya. Orang mulai aware dengan kebutuhan memiliki lingkungan kerja dan lingkar pergaulan yang mendorong growth dan bukannya bikin tidak nyaman atau bikin merasa bersalah terus-menerus. Padahal di saat yang bersamaan kita dieksploitasi secara fisik dan mental. Dan karena pertanyaan ini sudah banyak, kajiannya juga sudah lumayan banyak. Misalnya kemudian muncul klasifikasi orang-orang toksik yang bikin lingkungan jadi toksik. Apa saja, misalkan ada si playing victim yang kerjaannya nyalah-nyalahin orang dan merasa dia selalu sebagai korban. Ada si tukang kritik yang hanya fokus pada kejelekan dan kekurangan orang lain sambil mengabaikan kontribusi dan pencapaian dan kebaikan mereka. Dan orang ini beda dengan orang yang senang ngasih feedback, yang asertif, yang mendukung pertumbuhan seseorang. Ada juga orang yang nggak mau bertanggung jawab sehingga merepotkan orang lain terus. Misalkan kalau kerja kelompok ada orang yang pengen cuma numpang nama doang, ada yang narsistik, merasa dirinya pusat dunia sehingga gagal berempati terhadap suasana emosional orang lain. Ada tipe penghasut yang kalau tidak suka sama orang dia akan nyari sekutu untuk sama-sama membenci orang yang tidak dia sukai itu. Ada yang bosi yang bikin bawahannya tidak merasa dimanusiakan. Ada tukang manipulasi yang mengeksploitasi keburukan orang lain sehingga ngerasa jadi misalnya sapi perah dan seterusnya. Nah, balik lagi ke pertanyaan awal, gimana sih cara menyikapi lingkungan toksik? Sebetulnya alternatif jawaban untuk pertanyaan di atas juga sudah banyak dibahas, sehingga dalam podcast kali ini saya hanya akan menambahkan sedikit saja, dan ini berhubungan dengan bagaimana Nabi Muhammad menyikapi orang-orang atau lingkungan yang katakanlah toksik. Gak bisa dipungkiri bahwa lingkungan tempat Nabi tumbuh dan mendakwahkan Islam pertama kali adalah lingkungan yang toksik. Lingkungan yang kita sebut jahiliyah. Yang kalau misalkan Nabi tidak bisa menjaga nyala spiritualitas beliau dan para sahabat, dakwah Islam boleh jadi tidak akan seluas sekarang. Nabi menghadapi cacian, hasutan, disalah-salahkan, kemudian dimusuhi. Nabi dibuat merasa bersalah atas dakwah Islamnya, kadang dibujuk rayu secara manipulatif dengan harta dan tahta, dan ketika Nabi tetap fokus pada misi beliau, orang-orang Quraisy menghasut semakin banyak sekutu untuk memusuhi Nabi, menghambat dan mendiskriminasi Nabi dan para sahabat. Sampai sini kita kemudian melihat korelasi antara bullying dengan lingkungan yang toksik. Karena bullying bisa jadi merupakan salah satu indikator suatu lingkungan itu bersifat toksik atau tidak. Pertanyaannya kemudian, bagaimana respon Nabi terhadap situasi yang toksik tadi, terhadap orang-orang yang toksik tadi? Pertama, Nabi katakanlah melawan dengan fasih. Nabi tidak membalas cacian dengan cacian, hasutan dengan hasutan. Nabi tidak membiarkan diri beliau terprovokasi sehingga energi dan perhatian beliau teralihkan dari tujuan dan terkuras habis hanya untuk meladeni provokasi dan hasutan-hasutan tersebut. Ini mirip dengan lingkungan sosial media yang toksik. In a way, kita kadang menemukan situasi di mana
orang mencaci, membuli, dan ngasih komen yang bikin kita merasa bersalah, merasa tidak berharga, dan atau merasa tidak bahagia. Makanya kemudian muncul kata netizen maha benar, netizen selalu benar, dan seterusnya untuk mengkritisi situasi di mana orang-orang di sosial media kadang menjadi toksik bagi orang lain dalam hal dia mengutarakan komen atau pendapat tanpa peduli pada suasana emosi orang lain atau dengan intensi semata-mata untuk mencaci atau membuat orang yang kita kasih komen merasa tidak berharga dan seterusnya. Persoalannya kemudian seringkali semakin kita meladeni komen-komen jahat tersebut, semakin energi kita habis, semakin kita malah tidak bahagia. Jadi gimana caranya? Kalau Nabi tetap fokus pada dakwah Islamnya, pada membuka semakin banyak jalan dan peluang tanpa membiarkan para haters dan orang-orang toksik bikin beliau mundur dan gagal. Kita bisa meniru ini dengan cara misalkan memfokuskan energi kita pada tujuan, pekerjaan, dan atau karya. Dan tidak membiarkan komentar jahat, orang-orang toksik menghentikan proses kita untuk bertumbuh. Karena bagaimanapun, sebaik apapun kita, tidak semua orang bisa senang dengan kita. Saya pernah di lingkungan kerja saya dulu dijelek-jelekan sedemikian rupa. Jika saya menaruh energi saya untuk meladeni dan membalas toksik ini, saya akan capek sendiri. Saya mungkin akan tetap ada di situasi itu, tidak bertumbuh, tapi justru malah tidak bahagia dan jadi uring-uringan. Yang rugi saya sendiri. Padahal di saat yang sama, saya mengerjakan banyak sekali pekerjaan yang sebetulnya membuat saya merasa dieksploitasi oleh orang-orang yang nyinyir dan toksik ini. Maka kemudian saya memilih mengabaikan dan berfokus pada target-target yang ingin saya capai. Saya berusaha sekuat tenaga tidak membalas menjelek-jelekan mereka, dan saya berusaha tidak peduli pada penilaian orang terhadap saya akibat dari fitnah-fitnah yang orang tersebut manipulasikan, karena saya tak yakin bahwa pada akhirnya orang akan tahu siapa yang toksik. Kedua, ketika lingkungan yang toksik ini sudah tidak bisa lagi diabaikan dan sudah terlalu mengganggu dan menghambat pertumbuhan dan misi Nabi, beliau memutuskan berhijrah, mencari lingkungan yang lebih suportif terhadap visi dan misi beliau, dan Nabi menemukannya di Yasrib atau Madinah. Ansor, sebutan bagi masyarakat Madinah yang terdiri atas terutama suku Aus dan Khazraj, itu sangat suportif dan kooperatif, tidak hanya kepada Nabi tetapi juga kepada para muhajirin. Dan kita tahu bagaimana cepatnya, akseleratifnya perkembangan Islam di Madinah oleh sebab suportivitas dan lingkungan yang sangat tidak toksik. Walau begitu, menariknya bahkan di lingkungan Madinah yang seperti itu pun tetap ada orang yang toksik. Contohnya Ubaidillah bin Salul yang dengki dan iri hati pada Nabi sehingga berkali-kali meracuni sebagian kelompok orang di Madinah untuk membelot kepada Nabi, untuk membelot pada kesepakatan bersama, sehingga justru malah menghasilkan kemadorotan bagi banyak pihak. Berkaca dari ini, ada dua hal yang bisa kita pelajari. Pertama, kalau lingkungan kita sudah terlalu toksik sehingga kita sudah tidak bisa lagi mengabaikan, kita bisa pindah mencari tempat yang secara emosional dan psikologis kita rasa baik buat pertumbuhan kita, baik buat kesehatan mental dan well-being kita. Tetapi yang kedua, kita juga harus sadar bahwa jangan-jangan tidak ada satupun lingkungan yang bisa terbebas sepenuhnya dari toksik. Bisa jadi akan ada saja orang yang toksik baik di lingkaran utama maupun lingkaran terluar kita, baik di lingkungan keluarga, lingkungan pekerjaan, lingkungan pergaulan, lingkungan komunitas, dan seterusnya. Yang pada akhirnya akan tetap berpotensi membuat kita merasa tidak nyaman, membuat emosi kita terkuras, membuat kita letih secara psikologis, dan seterusnya.
atau justru malah berpotensi membuat kita menjadi toksik itu sendiri, menyerap energi negatif dari sekitar dan membuat kita menjadi energi negatif itu sendiri. Maka menurut saya selalu penting pada akhirnya untuk pertama introspeksi diri, untuk mengevaluasi diri secara kontinu guna memastikan diri kita tidak terjangkit toksik, kita tidak menjadi toksik, apalagi sampai menyebarkan toksik itu sendiri. Caranya dengan memastikan apakah selama ini kita adalah orang yang suka lepas tanggung jawab, apakah kita seorang bosi yang tidak punya empati terhadap suasana psikologis orang lain, atau jangan-jangan kita adalah orang yang gemar menyalahkan orang lain dan abai pada kesalahan diri sendiri. Dan ketika kita tidak suka pada seseorang, apakah kita termasuk orang yang menyebarkan kejelekan orang tersebut dan menghasut orang lain untuk membenci orang tersebut? Ini penting sekali karena kadang-kadang atau mungkin bahkan seringkali orang yang toksik itu tidak sadar bahwa dia adalah toksik. Kadang-kadang dia berpikir bahwa dia adalah korban toksik itu sendiri. Sehingga kalau kita merasa kita adalah korban toksik, kita mula-mula harus introspeksi dulu apakah jangan-jangan kita sebetulnya adalah part of toksik itu sendiri. Kedua, juga penting untuk membangun kultur transparansi dan komunikasi yang baik karena lingkungan toksik biasanya adalah efek samping dari kultur kerja yang tidak transparan, komunikasi yang buruk, ketidakadilan distribusi pekerjaan yang membuat orang-orang kemudian merasakan energi negatif karena energi positifnya terkuras oleh kultur yang tidak konstruktif. Kalau kata Renald Kasali dalam self-driving, seseorang menjadi bad passenger, karyawan yang buruk atau toxic, atau even bad driver, atasan atau driver yang buruk, orang yang pembaharu yang buruk, itu bisa jadi karena ada luka batin yang belum terobati, yang belum tersembuhkan, dan bisa jadi luka batin itu diperoleh atau diakibatkan oleh pengalaman-pengalaman yang membuat dia merasa tidak dimanusiakan, sehingga sebagai perlawanan dia menjelma menjadi toksik itu sendiri. Atau situasi yang lainnya adalah perusahaannya sendiri berlingkungan dan berkebudayaan yang cukup toksik, dan ketika ada orang yang mencoba memperbaiki kebudayaan toksik tadi, orang-orang kemudian mempertontonkan ketoksikan mereka karena mereka tidak nyaman kalau perusahaan mereka akan berubah menjadi baik, akan sembuh dari toksik itu sendiri, karena itu berarti zona tidak nyaman dan tidak aman bagi toksik itu. Nah, jadi pada intinya siapapun bisa menjadi toksik itu sendiri, dan itu bisa disebabkan oleh sesuatu yang sifatnya internal dalam diri kita maupun eksternal dari lingkungan tempat kita bertumbuh atau tempat kita bergaul dan bekerja. Sehingga sekali lagi sebagai penutup, cara yang bisa kita lakukan dalam menghadapi lingkungan yang toksik adalah pertama, dengan menjaga diri agar tidak terjangkit toksik sehingga tidak menjadi toksik itu sendiri dengan self-evaluation yang terus-menerus. Kedua, dengan berfokus pada misi sambil memastikan keberfokusan kita itu tidak merugikan orang lain. Ketiga, dengan membangun kultur komunikasi dan transparansi yang baik sehingga terbangun silaturahmi atau ketersambungan kasih sayang. Dan keempat, jika memang sudah tidak bisa dilawan dan diperbaiki, maka hijrahlah. Siapa tahu di tempat yang baru kamu bisa lebih baik, atau kalau kata Rihanna, kamu bisa shine bright like diamond. Wallahu a'lam bil muradi. Kalau kamu punya tambahan pendapat, please silahkan share di kolom komentar. Terima kasih. Dukung kami dengan klik like, share, dan subscribe. Podcast Trend juga bisa kamu temukan di platform Anchor dan Spotify dengan ID yang sama, Podcast Trend. Dan kamu juga bisa follow akun Instagram kami di Podcast Trend. Terima kasih.
Saya Irfan El Sarhindi pamit undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.